Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Triyuni Hendrawati, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan, dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Valen Pratama dengan NPM 081 sebagai moderator kelompok 14 pada presentasi di video ini. Materi yang akan kami sampaikan mengenai peran profesi kependidikan dalam transformasi sosial. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Etika Angeli Wijaya dengan NPM 059, dan yang kedua ada Siti Nurjana dengan NPM 207. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Baik, yang pertama ada pembangunan masyarakat berbasis pendidikan. Pembangunan masyarakat berbasis pendidikan ini merupakan strategi untuk menciptakan masyarakat yang maju dan berkembang dengan pendidikan sebagai alat utamanya. Pendidikan ini juga dapat membawa masyarakat pemahaman yang lebih dalam terhadap suatu masalah dan memberikan mereka pengetahuan agar bisa mengetahui cara mengatasinya. Berikutnya ada tujuan. Tujuan dari pembangunan masyarakat berbasis pendidikan ini yaitu yang pertama untuk membangun pemerintah dalam memobilisasi sumber daya lokal. Yang kedua, untuk mendorong terjadinya perubahan dan sikap persepsi. Yang ketiga, untuk mendukung prakarsa atau upaya pemerintah. Dan yang keempat, untuk mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi. Dan yang kelima, untuk membantu dalam mengatasi permasalahan putus sekolah, khususnya dari pendidikan sekolah dasar. Oke, yang selanjutnya yaitu cara mengatasi ketimpangan pendidikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui arti ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan dapat diartikan sebagai kesenjangan atau perbedaan antara akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau negara. Ketimpangan pendidikan juga dapat berdampak negatif pada pembangunan sosial ekonomi suatu negara karena akan menurunkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi potensi inovasi dan kreativitas. Pendidikan juga dianggap sebagai hak dasar karena itu merupakan fondasi bagi pembangunan individu dan masyarakat yang berkualitas. Hak atas pendidikan dasar juga merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan merata. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dasar. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor ketimpangan pendidikan yang sangat bervariasi. Antara lain yaitu yang pertama ada faktor ekonomi. Akses terhadap pendidikan seringkali terkait erat dengan kondisi ekonomi. Orang dengan pendapatan rendah mungkin memiliki kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas karena biaya yang tinggi atau terbatasnya sumber daya. Yang kedua yaitu ada faktor geografis. Daerah terpencil atau wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang kurang berkembang mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini dapat menyebabkan ketimpangan antara mereka yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga yaitu ada faktor gender. Diskriminasi gender dapat menghambat akses dan partisipasi dalam pendidikan. Misalnya, perempuan mungkin dihambat oleh norma budaya yang menempatkan prioritas pada pendidikan anak laki-laki atau oleh kebutuhan untuk membantu di rumah. Yang keempat yaitu ada faktor etnis. Ketimpangan dalam pendidikan juga bisa timbul dari ketidaksetaraan antara kelompok etnis. Diskriminasi rasial atau etnis dalam sistem pendidikan dapat menghambat kemajuan dan prestasi kelompok tertentu.
Selanjutnya, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, yaitu masyarakat dan sektor swasta dengan pemerintah. Harus memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua individu, dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan geografis. Selain itu, lembaga pendidikan juga harus menjamin kualitas pendidikan yang baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan mempromosikan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak. Indonesia tidak selalu bercanda tentang mencapainya tujuan mendorong dukungan pemerintah, mengatur kehidupan negara, dan berbagi tanggung jawab atas dunia berdasarkan kesempatan, harmoni, dan hak-hak sipil. Dalam hal pendidikan, untuk kehidupan bangsa bertujuan untuk pemerintah, menghasilkan tunas berkualitas untuk anak bangsa melalui pendidikan. Dan yang terakhir ada kontribusi profesi kependidikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, definisi pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memastikan suatu pembangunan yang dapat memenuhi keterkaitan pembangunan berkelanjutan dengan aspek lingkungan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari aspek lingkungan. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dalam proses pembangunan akan memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi masa depan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan kesadaran secara global dan nasional dengan melibatkan semua pihak seperti pemerintah, pelaku industri, dan pelaksana pendidikan. Kebutuhan saat ini tanpa mengurangi atau menghilangkan kesempatan bagi mereka di masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan selanjutnya juga disebut PUPB, yang memegang peran penting dalam tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. PUPB merupakan konsep multidisiplin yang melihat konsep pembangunan dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kesimpulan dari video presentasi kami ialah pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Dalam ukuran normatif, pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia. Dan juga dengan adanya pendidikan dapat menciptakan generasi yang lebih berpikir, berpandangan kritis, dan berpengaruh dalam masyarakat. Tidak hanya memberikan ilmu saja, pendidikan juga dapat mengembangkan karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui pendidikan yang lebih berkelanjutan, kita dapat mengembangkan masyarakat yang lebih kuat, lebih berpikir, dan lebih berpengaruh dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.